Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu hati. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan, kita mohon Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga sampai pada saat ini, Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan saudara-saudari kami dimanapun berada pada saat ini. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga kami bisa mampu mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Inilah doa harapan kami, karena kami datang memohon di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ayub 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita tentang bagaimana peranan orang tua terhadap anaknya. Sering sekali ada orang beranggapan bahwa peranan orang tua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani. Cukup pakaian, cukup makanan, bisa sekolah, sehat, dan sebagainya. Tapi kali ini kita belajar dari pengalaman Ayub. Bagaimana dia tidak hanya memikirkan kebutuhan anak-anaknya secara fisik, tapi juga secara imannya, rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan, hubungan anak-anaknya dengan Tuhan. Anak Ayub ada 10 orang, 3 perempuan, 7 laki-laki. Maka anak-anak Ayub ini hidup dengan rukun. Mereka sering sekali berkumpul, mereka berpesta bersama dan bersuka cita untuk menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka setiap sekali mereka berpesta, maka Ayub datang menjumpai mereka. Dan keesokan harinya dia juga mempersembahkan korban dengan rasa tanggung jawab, sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dia pikir, mana tahu ketika berpesta, anak-anaknya punya hati yang mengutuki Tuhan, atau jahat pikirannya terhadap Tuhan, atau jahat pikirannya terhadap sesamanya, terhadap saudaranya dan sebagainya. Maka kebiasaan Ayub untuk mempersembahkan korban sebagai rasa ungkapan bagaimana Ayub memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukannya? Mempersembahkan korban itu, mempersembahkan korban syukur, korban penghapusan dosa dari Tuhan supaya anak-anaknya diampuni. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa dalam rangka memelihara iman anak-anaknya, hubungan anak-anaknya dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Ayub. Ayub yang dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang jujur, orang yang saleh, dan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Demikianlah buah imannya, buah kejujuran, buah kebaikannya. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu kita belajar dari pengalaman ini. Ternyata melalui firman ini Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang tua adalah juga bukan hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita, tapi kita juga bisa menjadi orang tua rohani,
teladan iman yang senantiasa memikirkan hubungan antara anak kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, seberapa besar pun kesibukan kita, seberapa banyak pun persoalan kita, sebagaimanapun beban hidup kita, melalui firman ini kita diajak, kita diingatkan untuk boleh menata kehidupan kita dan memberikan waktu, hati, pikiran, kebaikan kita untuk anak-anak kita. Memperhatikan dia dalam hal spiritualitasnya, bagaimana imannya, hubungannya dengan Tuhan, bagaimana kita mengajak dia untuk boleh berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, bersekutu di dalam Tuhan bersama, bersaat teduh bersama, dan sebagainya. Ke gereja bersama, beribadah bersama, melakukan kebaikan, berdiakonia, bersosial bersama. Ini semua adalah tanda-tanda hidup spiritualitas atau iman anak. Sehingga pertumbuhan imannya akan muncul dan kelihatan karena kita sebagai orang tua memperhatikan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, seberapa pintarnya pun anak, seberapa hebatnya pun anak, tanpa iman dia tidak akan mampu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Tanpa iman dia juga tidak akan mampu mengasihi orang yang ada di sekitarnya, termasuk kita sebagai orang tuanya. Tanpa iman dia akan menjadi anak-anak yang sombong. Tanpa iman dia akan mampu dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kejahatan. Jikalau dia masih remaja atau seorang pemuda, maka dia tidak akan mampu melawan godaan-godaan yang ada di sekelilingnya, sehingga mungkin saja dia akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah fokuslah sebagai orang tua untuk membina anak secara spiritualitasnya, sehingga melalui kehidupan orang tua, kita sebagai orang tua dalam pendampingan kita kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita juga menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak yang bertumbuh percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Berbahagialah kita sebagai orang tua yang bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita, iman percaya kepada Tuhan kita wariskan, karena itu lebih berharga daripada segudang harta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan mengingatkan kami untuk bisa merasakan bagaimana indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kedekatan kami dengan Tuhan akan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kedekatan kami dengan Tuhan yang kami nyatakan dalam kehidupan kami akan menjadi contoh bagi anak-anak kami. Kami tahu Tuhan, banyak yang kami kejar dalam hidup ini. Banyak yang harus kami perjuangkan dalam hidup kami. Tapi melalui firman ini kami diingatkan untuk mau berjuang untuk iman anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami menjadi orang tua rohani bagi anak-anak kami. Mampukan kami Tuhan, dan ajar kami supaya kami juga menjadi orang tua yang jujur, orang tua yang baik, orang tua yang percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk boleh menjadi teladan rohani bagi anak-anak kami. Kami boleh mengajak mereka untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mengajak mereka untuk melayani di dalam Tuhan, menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kasihani mereka, tuntun mereka, dan berikanlah masa depan yang baik bagi mereka. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk masa depan kehidupan kami, keluarga kami. Jadikan kami keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikan kami menjadi keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan khusus kami berdoa untuk masa depan, kehidupan kami, perjuangan, keinginan yang ada pada saat ini. Berkenanlah Engkau untuk menolong kami untuk mendapatkannya. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dalam kelemahannya, dalam ketidakberdayaannya,
dalam kekurangannya dia tetap bersyukur dan mengingat Tuhan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang-orang yang mengalami penderitaan karena pergumulan hidupnya. Tuhan berkenan menyentuh hatinya sehingga dia boleh merasakan bahwa apapun beban yang dia rasakan, Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Tuhan mendampingi mereka untuk mendapatkan jalan keluar. Oleh karena itu kuatkan hati, kuatkan iman mereka yang pada saat ini mengalami pergumulan berat. Dan juga kami berdoa kepadamu untuk orang-orang yang sakit secara fisik pada saat ini. Tuhan, apapun itu penyakit yang mereka rasakan, bantu mereka, tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun penyakit itu Tuhan bisa sembuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan-Mu. Ibu Erlindawati dan juga Bapak Epa karena sakit Parkinson, dan juga Bapak Artania yang stroke, dan juga Nande Desi yang pada saat ini banyak penyakit yang ada dalam dirinya, dan juga untuk Nande Listra di Bengkulu. Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu yang menyentuh mereka akan mampu mengeluarkan, menjauhkan penyakit dari tubuhnya. Berikan sukacita, damai sejahtera di hatinya, sehingga dalam segala keadaan mereka tetap berharap kepada Tuhan. Inilah doa kami dan keluarga-keluarga yang sampai pada saat ini juga masih menantikan anak untuk Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan anak untuk mereka kasihi dan sayangi. Jauhkan semua yang menjadi penghalang bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan kami. Dan di atas semuanya ampuni kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk memohon, layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Demikianlah doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.